Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazrul Faktor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pemrograman geospasial web lanjut acara ke-6 yang berjudul API GeoJSON Service. Pada acara kali ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah memahami dan menyediakan API GeoJSON Service, Point, Polyline, dan Polygon. API GeoJSON Service ini merupakan eh, penyedia layanan yang dapat digunakan untuk mengakses suatu data spasial atau data geografis eh, dalam format GeoJSON yang dapat diambil dari suatu database. Nah, database ini database eh, Postgre yang telah disimpan kemarin, yang datanya itu telah ditambahkan pada acara-acara sebelumnya. Lalu yang kedua adalah menampilkan layer GeoJSON WebGIS menggunakan Reflex.js. Jadi datanya ini nanti akan ditampilkan ke dalam WebGIS dari database. Jadi API GeoJSON Service ini digunakan untuk penghubung antara eh, database dengan antarmuka WebGIS seperti itu. Nah, langsung saja ke dalam scriptnya. Yang pertama kita eh, mengatur point controller di sini. Di sini kita JSON decode mendeklarasikan geometri berupa JSON decode. Di sini digunakan untuk mengubah GeoJSON ke dalam PHP. Lalu di sini terdapat return response JSON. Nah, di sini mengembalikan responnya dalam format JSON. Nah, selanjutnya nah ini adalah untuk layer point. Nah, untuk layer point lain kurang lebihnya sama. Ini terdapat JSON decode dan juga return response-nya berupa JSON. Nah, polygon control ini juga sama. Geometrinya berupa JSON decode. Jadi untuk mengubah geometri dalam format PHP lalu dikembalikan lagi dalam format JSON seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke dalam model. Pada model sini juga ada tiga, model point, model polyline, dan juga model polygon. Nah, untuk model point ini kita menambahkan script ini yang diselect dari eh, data ID, name, description, dan juga pengubahan dari format geometri ke dalam GeoJSON. Dan juga ini terdapat create add dan update add ini digunakan untuk mengambil. Nah, ini diambil dari sini. Jadi dari queries yang dilakukan pada the beaver seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang polylines itu kurang lebihnya sama dan juga polygon kurang lebihnya juga sama. Lalu selanjutnya kita ke API.php. Pada API.php ini kita mengatur root root yang digunakan untuk mengambil data. Nah, pada root ini kita menambahkan tiga root, yaitu root point, root polyline, dan juga root polygon. Di sini kita mengambil dari point controller, polyline controller, dan juga polygon controller. Di sini menggunakan nama API points, API polylines, dan juga API polygons. Lalu selanjutnya kita ke index.blade.php. Pada index.blade ini digunakan untuk menampilkan data ke dalam layer WebGIS. Yang pertama yaitu terdapat uh, variable point. Pada variable point ini terdapat fungsi pop-up content yang diambil dari properties nama dan juga properties deskripsi. Nah, properties nama dan deskripsi ini nanti akan dimunculkan ke dalam pop-up ketika layer itu diklik dan juga akan memunculkan properties name ketika kursornya diarahkan ke layer tersebut. Nah, di sini terdapat root untuk memanggil data, fungsi data tadi yang diarahkan ke dalam root API.points yang telah dideklarasikan pada API.php dengan penambahan data map at layer point seperti itu. Lalu selanjutnya di sini terdapat untuk polyline kurang lebihnya sama. Di sini polyline terdapat pop-up content yang menampilkan nama dan juga deskripsi yang diambil dari feature properties nama dan juga feature properties deskripsi. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat ketika layarnya diklik dia akan munculkan pop-up dan di mouse over dia akan munculkan tooltip dari properties nama. Di sini terdapat get JSON yang diambil dari root API polylines. Dia akan menambahkan map at layer polyline seperti itu.
Ah, di sini terdapat untuk yang polygon, di sini terdapat pengambilan data dari nama dan juga deskripsi yang dia akan ditampilkan berupa pop-up pada layer ketika diklik dan juga mouse over ketika kursornya diarahkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat get JSON yang berupa API polygons dan juga map at layer berupa polygon. Selanjutnya kita menambahkan layer control. Layer control ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu layer agar lebih interaktif seperti itu. Nah, di sini untuk layer controlnya akan ditambahkan ke dalam map. Lalu selanjutnya kita ke petanya. Nah, pada peta ini kita bisa melihat geometri yang sudah dimunculkan pada WebGIS yang sebelumnya terdapat pada, nah, sebelumnya terdapat pada database. Nah, ini untuk database polygonsnya, ini untuk database polyline. Nah, ini untuk database polyline dan juga untuk database point. Nah, eh, jadi database-nya tadi dia akan munculkan pop-up yang diambil dari nama dan deskripsi. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ke data, dia akan memunculkan nama. Jadi yang sudah dideklarasikan bind tooltip tadi. Nah, ketika diklik, dia akan munculkan nama dan deskripsi. Namanya lapangan, deskripsinya 0. Kenapa 0? Karena pada pengisian database sebelumnya, deskripsinya tidak diisikan. Seperti itu. Nah, di sini terdapat tiga layer ya, berupa layer polygon, titik, dan juga polyline ini. Nah, kita akan mencoba fungsi dari layer control. Nah, ketika layer control point dinonaktifkan, maka poin pada tampilan WebGIS ini tidak akan muncul. Nah, sebaliknya ketika polyline dinonaktifkan, maka garis pada tampilan geometri WebGIS ini tidak muncul. Dan juga sama halnya dengan polygon seperti itu. Kurang lebihnya sekian. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.